Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wa la na'ami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfu minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Mustafa Fatihah binatil futuh wal munu wa rusyuh wa taubatin nasuh wa syalahal jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatihi lima aghliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, khusus segenap DKM serta seluruh pengurus yang saya hormati, juga para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat memulai kembali kajian di setiap hari Ahad atau malam Senin. Yang mudah-mudahan ini semua bisa membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita kajian fikih ibadahnya saya kira udah cukup. Artinya dari bab toharohnya, terus sholat dan juga puasa sudah pernah kita bahas. Jadi saya ingin memulai malam hari ini kita kajian fikih kitab fikih keluarga yang saya ambil dari kitab Uquduluz Zain karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Jadi insyaallah nanti rujukan kitabnya adalah kitab Uquduluz Zain dan ini membahas mengenai rumah tangga atau pasangan suami istri. Sebetulnya bagusnya ngaji kitab ini suami istri Bapak sekalian, kalau yang udah punya istri. Tapi kalau yang belum punya istri nggak boleh bawa pacar, nggak boleh itu. Udah. Makanya ini nanti hal ikhwal mengenai pasangan ataupun hubungan suami istri gitu, atau fikih keluarga lah bisa dikatakan demikian. Baik, malam hari ini kita mukadimah pembukaan bab kitab Uquduluz Zain ini. Di malam hari ini kita mukadimah Pak, saya bacakan tabarukan sekedar mukadimah kitab Uquduluz Zain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fakir ila rahmati rabbi al-ghaffar. Nah, ini kita bacakan mukadimah kitab. Qala al-fakir, berkata orang yang sangat membutuhkan gitu, atau memerlukan. Jadi al-fakir itu artinya adalah orang yang sangat membutuhkan, fakir. Tuh. Di sini musannif mengisbatkan dirinya al-fakir, orang yang sangat membutuhkan. Membutuhkan apa? Ila rahmati rabbi. Orang yang sangat membutuhkan kepada rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, dan juga yang Allah yang Maha mengampuni gitu. Siapa al-fakir tersebut? Muhammad al-Mu'tarifu bil Auzar. Ialah Syekh Muhammad, itu yang di sini disebutkan adalah pengarang kitab, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Al-Mu'tarifu, yang mengakui, Syekh Umar tersebut, Imam Nawawi yang kita kenal, bil Auzari basyarah, yang mengakui bil Auzari dengan berbuat macam-macam dosa. Beliau mengakui, artinya kerendahan hatinya. Al-Mu'tarifu, yang mengakui Imam Nawawi itu bil Auzari dengan berbuat macam-macam daripada dosa. Basyarahullahu ta'ala uyuba nafsihi. Semoga memelihara atau memalihkan atau mengalihkan basyarahu, pandangannya Allah Ta'ala yang maha tinggi, uyuba, atau memperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uyuba, akan aib-aib nafsihi, dirinya sendiri. Itu dia berharap Allah membukakan aib dirinya sendiri. Di siapa? Di matanya sendiri gitu. Jadi dia bisa melihat aibnya sendiri. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah, wa ja'ala, dan menjadikan yaumahu, akan hari-hari itu, khairan, baik, lebih baik lagi. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Imam Nawawi, yaumahu, akan hari-harinya, khairan, bisa lebih baik lagi, min amsihi, dari hari kemarin. Ini perkataan musannif, Pak, pengarang kitab. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu bagi Allah, kama yambaghi lahu, sebagaimana seyogyanya atau semestinya puji itu, lahu, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu, dan sholawat, wassalamu, dan salam, ala Sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kami, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, sahabat Nabi, adada kulli ma'lumin lahu, sebanyak tiap-tiap maklumin, yang diketahui, lahu, olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fahada, maka bermula ini, syarhun, adalah sebuah syarah, sebuah penjelasan, talabahu minni, yang telah diminta, minni, daripada aku, ba'dul muhibbina ala risalati, sebagian orang-orang yang menyukai, ala risalati, atas risalah atau tulisan, al-muta'alaqati, yang menerangkan, bi umuri zaujaini, tentang urusan-urusan suami istri. Nah, ini artinya kitab ini, Pak, hasil permintaan daripada jamaahnya atau murid-muridnya Imam Nawawi, meminta kepadanya untuk menjelaskan gitu, atau untuk membuat sebuah risalah, sebuah tulisan yang berkenaan dengan urusan-urusan atau perkara-perkara tentang zaujaini, suami istri. Allati sonafaha ba'dun nasyihin, yang sonafaha, yang telah disusun risalah itu, ba'dun nasyihin, oleh sebagian orang-orang pemberi nasihat. Jadi kitab ini juga dikutip dari para pendahulu-pendahulu Imam Nawawi yang telah menyusun
daripada nasihat-nasihat tentang suami istri. Wasamaituha, dan saya beri nama ini kitab Uquduluz Zain, akan kitab Uquduluz Zain bi bayani hukuku zaujaini. Uquduluz Zain itu artinya adalah kalung perak. Jadi kitab ini namanya Uquduluz Zain dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya kalung perak. Tentang apa? Bi bayani hukuku zaujaini, yakni kitab tentang menjelaskan hak-hak zaujaini, suami istri. Nanti di dalamnya Pak dibahas tuh apa hak suami, apa hak istri di sini. Wa arju, dan saya mengharap, kata Imam Nawawi, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, al-i'anatu wal ikhlasa wal qabula, dan saya mengharap dari Allah Ta'ala al-i'anata, akan pertolongan, wal ikhlasa, dan akan keikhlasan, wal qabula, dan akan penerimaan, wa naf'a, dan akan memberikan manfaat, bihi, sebab ini kitab, bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan kemuliaan Sayyidina Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan istrinya Nabi, wa duryatihi, dan keturunannya Nabi, wa hizbihi, dan golongan orang-orang yang mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahdaitu, dan saya hadiahkan dalika, akan pahala penyusunan ini kitab, lil walidaini, untuk kedua orang tuaku. Ini kata Imam Nawawi nih, rojian, halnya apa? Rojian, dengan mengharapkan, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, gufrona, akan ampunan, dunubihima, dosa kedua orang tuanya, wartifa'a, dan terangkat darajatihima, akan derajat keduanya, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wasi'ul magfirati, yang maha luas apa ampunannya, wa arhamu, dan maha penyayang, ar-rahimana, dan diantara para penyayang. Jadi kata Imam Nawawi, di sini bisa jadi sandaran kita juga Pak, bahwa setiap perbuatan baik itu bisa kita niatkan, kita hadiahkan buat pahala kebaikannya itu buat kedua orang tua kita yang telah wafat. Karena di sini seorang syekh saja itu yang diakui keilmuannya secara dunia, Imam Nawawi Al-Bantani itu, karena beliau ini adalah salah satu imam juga di Masjidil Haram di Mekah, dan wafatnya di sana makamnya. Nah ini beliau mengatakan, aku hadiahkan itu pahala dari kemanfaatan ini kitab untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, dengan mengharapkan ampunan dari Allah untuk kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan dengan sebab penyusunan kitab ini diangkat derajat kedua orang tuanya di dalam kuburnya, gitu, dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi ini jadi sandaran juga untuk kita Pak, bahwa segala amal kebaikan yang kita lakukan sebagai anak bisa kita hadiahkan buat kedua orang tua kita yang telah wafat. Qala al-musannifu, berkata penyusun kitab ini, Imam Nawawi, syakarallahu sya'yahu, semoga Allah menerima akan usaha-usaha musannif, usaha-usaha pengarang kitab ini. Nah itu mukadimah kata-kata dari beliau, dari Imam Nawawi Al-Bantani, atau nama aslinya adalah Muhammad bin Umar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kitab ini. Iklam, ketahuilah olehmu, annal basmalata. Nah ini pembahasan mukadimah Pak. Iklam, ketahuilah olehmu, annal basmalata, sesungguhnya bacaan bismillah atau kalimat bismillah, katsiratul barakati, itu banyak sekali keberkahannya. Nah ini mukadimahnya menjelaskan bismillah dulu. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya kalimat bismillah itu
banyak sekali keberkahannya. Man dzakaraha, siapa orang yang membaca bismillah, hasolalahu, maka hasil bagi orang tersebut al-ma'mul, apa-apa yang dicita-citakan. Wa man wazaba, dan siapa orang yang membaca bismillah, wazaba, yang bacanya terus-menerus begitu, atau rutin atau dawam, alaiha, atas membaca bismillah tersebut, khuti'a, maka dia akan diberi oleh Allah bil qabul, dengan bagian penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dawam atau terus-menerus istiqomah gitu kan membacakan bismillah tadi, entah dia berapa kali setiap hari atau minimal setiap aktivitas kita, kebaikan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu kata Imam Nawawi maka akan diberikan apa-apa yang dia butuhkan. Makanya minimal kita ini rutin lah Pak, mau berangkat kerja gitu kan, mau melakukan kebaikan, melangkah dari rumah dan lain sebagainya, baca bismillahirrahmanirrahim. Lakukan setiap kebaikan, baca bismillahirrahmanirrahim, karena banyak sekali keberkahannya. Kila dikatakan, nah ini ada kisah. Kila dikatakan oleh ulama, maksudnya, innal kutubal munazzalata minas sama, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit, ilal ardi, ke bumi, mi'atun wa arba'atun, itu ada 104 kitab. Nah ini, jadi jumlah kitab samawi Pak, jumlah kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari langit ke bumi, itu ada 104 kitab nih, kata Imam Nawawi. Syuhupusis, yaitu yang pertama adalah suhubnya Nabi Sis, situna, sebanyak berapa? 60 kitab gitu. Suhubnya Nabi Sis. Wa suhubu Ibrahim salasuna, dan kitab-kitab Nabi Ibrahim itu ada salasuna, ada 30 kitab. Wa suhubu Musa, dan suhubnya Nabi Musa alaihissalam, qabla Taurati, sebelum kitab Taurat, asyaratun, itu ada 10. Nah, ini semuanya bersifatnya wahyu, kitab samawi, kitab yang Allah turunkan itu dari langit. Jadi Nabi Sis itu 60 suhuf, terus Nabi Ibrahim ada 30 suhuf, 90, dan Nabi Musa sebelum Taurat itu ada 10, 100, wa Taurat wal Injil gitu. Dan ditambah kitab Taurat dan kitab Injil 2. Nah, itu diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Zabur wal Furqan, dan yang empatnya itu adalah Taurat, Injil, Jabur, wal Furqan, dan Al-Quran. Itu pas 104. Jadi suhuf yang terakhir adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran gak ada lagi, udah kitab samawi, selesai. Jadi suhuf Nabi Sis 60, suhuf Nabi Ibrahim 30, 90, Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat itu 10, 100, yang empatnya adalah Taurat, Injil, Jabur, dan yang terakhir Al-Quran. Nah, udah tuh, itu ada 104 kata Imam Nawawi. Nah, itu. Jadi itu. Nah, suhub-suhub terdahulu itu semuanya berangkaian Pak. Itu berisikan daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 103 suhub itu yang ada di dalam kitab-kitab itu semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah penyempurna. Jadi kalau Al-Quran itu, di dalam Al-Quran ada Injilnya, ada Tauratnya, ada termasuk suhub-suhub Nabi-Nabi terdahulu, semua dikutip tuh di dalam Al-Quran. Gitu. Makanya Al-Quran menyebutkan tuh, Tauratnya ada, Injilnya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyempurna atau selesai itu syariat yang Allah turunkan melalui kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makanya udah lengkap. Di kitab lain nggak ada termuat Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kitab Al-Quran ada, Injilnya ada, semua suhub-suhub Nabi-Nabi terdahulu termuat di dalam Al-Quran.
Wa ma'ani kulil kutubi, dan makna-makna setiap semua kitab itu, semua kitab-kitab, majmu'atun, nah itu, semua terkumpulkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi dari 103 suhuf plus 4 dengan Al-Quran, itu 103-nya semuanya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Itu. Ini dikatakan semuanya berkumpul di dalam Al-Quran. Terus wa ma'anil Quran majmu'atun, dan makna-makna Al-Quran itu majmu'atun, semua itu terkumpul fil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kenapa Al-Fatihah itu dijadikan surat pertama? Karena ringkasan daripada Al-Quran yang 30 juz itu semua teringkas di dalam surat Al-Fatihah. Di dalamnya baru penjelasan secara rincinya tuh. Itu. Ini kata Imam Nawawi itu. Wa ma'anil Fatihati, dan makna dari Fatihah itu majmu'atun, itu terkumpul fil basmalati, di dalam kalimat bismillah. Artinya apa? Ketika bismillahirrahmanirrahim itu kan segala macam sesuatu, perkara, perbuatan kita awali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya semuanya intinya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala tuh dari bismillah itu. Wa ma'anil basmalati, dan makna basmalah itu majmu'atun, itu terkumpul pibaiha, gitu, dalam huruf ba, di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak usah saya jelaskan, hanya sekedar pengetahuan saja. Sebab kalau dijelaskan ini panjang, nanti ada bab khusus mengenai Al-Quran kalau itu. Wakana, dan ada, wakana ba'dul ulama, dan ada sebagian para ulama as-solihin, ulama-ulama yang soleh, asobahu maradun. Nah, ini riwayat nih Pak. Wakana, dan pernah ada ba'dul ulama, sebahagian ulama, was-solihin, al-ulama is-solihin, sebagian orang-orang alim yang soleh, asobahu maradun, itu tertimpa ulama soleh itu maradun, oleh sebuah penyakit syadidun, yang sangat keras. Nah, ini hikayat, ini cerita Pak. Jadi ada sebagian ulama yang soleh, dia tertimpa sakit yang keras, ajazal atiba'a, azazal, yang penyakitnya itu sangat membuatnya lemah, al-atiba'a, kepada azaza, membuat dia lemah, atau ya lemah, sangat membuat lemah. Atiba'a fatafakkar, lalu sebagian solihin itu fi ba'dil ahyani, itu berpikir pada sebagian daripada beberapa waktu, tilkal ibarah, akan keterangan fadilah bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian ulama soleh ini mengisahkan Pak, jadi ada seorang ulama yang tertimpa penyakit keras, dengan sebab penyakitnya itu membuat dia lemah, lumpuh, gitu, nggak bisa berjalan. Lalu dia berpikir tuh, setelah dia berobat kemana-mana, lalu dia berpikir, dia baca kitab-kitab, dan ditemukan di dalam sebagian daripada pendapat ulama, tilkal ibarah, itu akan ibarat fadilah bismillahirrahmanirrahim. Fawadhaba alal basmalati, maka melazimkan atau mengamalkan ulama tersebut alal basmalati, atas membaca bismillahirrahmanirrahim, min ghairi adadin, dengan tanpa bilangan, mahsyurin, yang khusus, yang dikhususkan. Gitu. Jadi ini ulama terkena penyakit yang begitu keras sampai dia lumpuh,
dia sudah berobat nggak bisa kemana-mana, lalu dia baca-baca kitab. Nah, dia temukan dari sebagian ulama di antara fadilah bismillah itu adalah sebagai obat. Gitu. Maka dipraktekkan oleh ulama ini, dia dawamkan baca bismillah setiap hari tanpa bilangan. Tanpa ditentukan 12.000, tanpa ditentukan 313, tanpa ditentukan bilangannya 1.000 dan lain sebagainya. Pokoknya setiap hari dia baca sebanyak-banyaknya itu bismillah. Gitu. Tanpa, dan tujuannya dia khususkan untuk apa? Fasyafahullah ta'ala. Gitu. Untuk mengharap kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya dia niat dengan baca bismillah itu minta disembuhkan oleh Allah ta'ala. Maka apa yang terjadi? Fasyafahu. Maka menyembuhkan Allah ta'ala itu akan penyakitnya. Nah itu, ini satu amalan bismillah. Tapi juga Pak, kita jangan coba-coba melihat YouTube itu kan ada kadang-kadang baca bismillah sekian ribu kali akan mendatangkan ini. Jangan, sebab kenapa? Sebab amalan ini ibarat obat ada dosisnya Pak. Jadi kalau kita dikasih sama kiai, datang aja, jangan ngamalin yang dari YouTube gitu. Karena kalau yang dari YouTube itu khawatir nanti takarannya nggak pas buat kita. Karena memang ada fadilah bismillah itu ada kitab-kitabnya Pak. Itu baca bismillah sekian ribu dan lain sebagainya, bisa menghilangkan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kalau mau minta amalan-amalan tersebut, mintalah kepada seorang ulama, datang kepada seorang kiai agar apa? Agar yang mengijazahkannya jelas gitu. Karena perlu sanad, perlu yang mengijazahkan, jangan sembarangan. Karena ada kisah itu, orang lihat YouTube mengamalkan bismillah sehari 12.000 kali. Akhirnya dia stres Pak. Dia stres tadi karena apa? Karena tadi amalan ini tidak dijajahkan oleh seorang ulama. Hanya ngambil ngutip-ngutip dari YouTube. Jadi kalau mau aman, amalan-amalan tersebut, kita datang kepada seorang ulama yang memang mengerti di bidangnya, ulama hikmah, barulah kita minta berapa yang harus kita amalkan. Gitu. Nah, itu jadi ada aturannya bacanya. Gitu. Nah ini ulama ini, tapi kalau kita mau dawam hanya sedikit-sedikit sih setiap hari nggak masalah. Yang paling terpenting dawamnya itu adalah memulai sesuatu kebaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja udah yang paling penting. Sisanya mau diamalkan setiap ba'da sholat dan lain sebagainya silahkan, cuma dengan juga terlalu banyak. Kalau pengen mengkhususkan untuk tujuan sesuatu, maka mintalah kepada ahlinya. Idza wusnidal amru li ghairi ahlihi fantajir sya'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Termasuk amalan-amalan ya hijib-hijib dan lain sebagainya, kecuali bacaan-bacaan ringan. Bacaan ringan itu rotib, itu memang sudah umum. Itu sih nggak perlu ijazah, dibaca aja. Dzikir ba'da sholat gitu. Tapi kalau yang namanya hijib dan lain sebagainya itu perlu diijazah gitu dari seorang guru gitu. Makanya itulah pentingnya sanad atau sandaran kita dari mana kita dapatnya gitu. Nah itu mukadimahnya di antara salah satu mukadimah ucapan bismillah. Jam berapa Pak? Jam berapa kan? Nah, sedikit lagi dah kita selesaikan mukadimahnya Pak. Wahukia, dan ada hikayat, ada kisah lagi nih. Annamra'atan kana laha zaujun munafikun. Sesungguhnya ada seorang istri gitu. Karena memiliki istri tersebut zaujun munafikun, seorang suami yang munafik. Wa kanat takulu, dan ada si perempuan itu takulu selalu membaca ala kulli syai'in atas setiap sesuatu, min qaulin daripada ucapan, au fi'lin ataupun perbuatan, bismillah. Jadi ada seorang perempuan punya suami munafik, dan perempuan ini dalam setiap sesuatu, baik dia berucap ataupun dia berbuat, selalu mengawali dengan ucapan bismillah. Faqala, maka berkata zaujuha, suaminya. Maka suaminya berkata nih kepada si perempuan tadi, la af'alanna ma ukhjiluha, katanya.
benar-benar aku akan mengerjakan gitu atau berbuat untukmu. Ini si laki-laki ini nggak suka dia ngeliat istrinya selalu baca bismillah. Wa ma ukhjiluha, apa yang akan mempermalukanmu. Nih, suami yang munafik nggak suka dia, Pak. Maka si suami ini akan berbuat sesuatu yang mempermalukan istrinya. Gitu. Pada fa'a ilaiha. Lalu apa yang dilakukan? Lalu memberikan si suami itu ilaiha kepada istrinya suratun, akan apa namanya, akan satu kantong uang. Jadi dikasih satu kantong uang kepada si istri, si laki-laki, dan dia niatnya ingin mempermalukan si istri tadi. Waqala, dan suaminya berkata, ihfajiha, jagalah olehmu akan kantong uang ini, simpen nih kantong uang ini, kata suaminya. Fawado'atha, lalu diletakkannya itu kantong uang oleh istrinya, fi mahalin, di sebuah tempat, wa ghatatha, dan tempat tersebut ditutupinya. Faghafalaha, lalu suaminya membuat lengah ketika dia lengah, suaminya ketika si perempuan ini lengah, wa akhadha surrata, lalu si suami ini mengambil kantong uang tersebut, waramaha, dan dilemparkan kantong uang tersebut, fi bi'rin, ke dalam sebuah sumur, fidarihi, di dalam rumahnya. Tsumma talabaha, kemudian memintakan Summa talabaha, kemudian memerintahkan si suami, minha, dari istri tersebut, faja'at ila mahaliha. Nah, ini jadi ini si laki-laki, Pak, suaminya nggak senang nih sama istrinya yang sering baca bismillah. Akhirnya dia mau permalukan, dikasih satu kantong uang, disuruh simpen. Akhirnya disimpan di sebuah tempat, kita katakanlah di laci, dikunci itu lacinya oleh istrinya. Lalu ketika istri ini lengah atau lagi sibuk dan lain sebagainya, nah si suami ngambil uang tadi, kantong uang tadi. Dan karena memang untuk mempermalukannya, lalu kantong uang itu diambil dan dilemparkan ke dalam sumur. Dan setelah itu terjadi, setelah beberapa saat, si suami memerintahkan istrinya untuk mengambil duit tersebut, dipinta, mana yang kemarin saya titipkan, gitu. Uang yang kemarin saya titipkan. Maka si istri tersebut mengambil ila mahaliha, kepada tempatnya, wa qalat, dan dia seperti biasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang terjadi? Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, maka memerintahkan Allah Ta'ala Jibril akan malaikat Jibril, alaihi, atas Jibril assalam, keselamatan, ayyanzila syari'an, gitu, untuk turun Jibril syari'an ke dalam sumur dengan cepat, wa yu'idda surrata, dan mengembalikan surata, kantong uang tersebut, ila makaniha, kepada tempatnya. Fawado'at, maka Jibril meletakkannya pada tempatnya, yadaha, dengan tangannya. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Allah perintahkan Jibril untuk mengambil kantong uang tersebut dari dalam sumur dan kembali diletakkan di tempatnya. Fawado'at, maka diletakkannya tadi, yadaha, oleh tangannya. Litakhudaha, lalu mengambilnya si istri tadi, kantong tadi, fawajjadatha, maka dia mendapatkan kantong uang seperti sebagaimana memang terletak pada di dalamnya tadi. Kama wado'at fa'akhadzatha wa nawalatha ila zaujiha, dan dia bawa kantong uang tersebut kepada suaminya tadi. Jadi si istri emang nggak tahu apa-apa, Pak. Di antara fadilah bismillah tadi, itu Allah, sebab ucapan bismillah, Allah perintahkan malaikat mengembalikan kantong tersebut ke dalam kotak. Si istri dengan santai ambil uang tersebut, lalu diserahkan kepada suami. Setelah suaminya melihat itu, apa yang terjadi? Fata'ajjaba, maka takzub itu seorang suami yang munafik, mindalika, dari hal itu, goyata takjubi, dengan benar-benar heran, wataba ilallahi ta'ala min nifakihi, lalu suami itu bertobat kepada Allah Ta'ala
daripada sifat-sifat kemunafikannya. Nah, ini adalah salah satu fadilah-fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Makanya insyaallah lah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita, entah orang-orang yang berniat zalim mempermalukan kita, tapi kalau kita dawam bismillah atas segala perkataan kita ataupun perbuatan kita sehari-hari, insya Allah Allah akan menjaga kita dengan bantuan para malaikat. Seperti Allah jaga ini si perempuan solehah dari sifat kemunafikan suaminya yang ingin mempermalukan dan ingin membuat si perempuan tadi malu di depan umum, tapi ternyata Allah menolongnya dengan sebab dia dawam daripada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ajarkan dah tuh untuk diri kita, keluarga kita, jangan lupa memulai segala sesuatu yang baik atau kebaikan-kebaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling terpenting dawamnya. Adapun untuk diamalkan sekian bilangannya itu hanya sebagian fadilah, tapi yang paling terpenting adalah dawamnya adalah setiap perbuatan kita yang baik-baik. Alhamdulillahi wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sekedar mukadimah. Insyaallah nanti di pekan depan kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Itu saja para jamaah sekalian, kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan mudah-mudahan nanti ke depan, ini belum masuk pembahasan Pak, masih mukadimah gitu. Kalau memang ada ibu-ibu yang mau ikut ngaji juga silahkan, karena ini nanti kaitannya adalah dengan pasangan suami istri gitu. Kalau ada ibu-ibu yang mau nggak ikut ngaji malam Senin dari maghrib sampai isya, karena ini pembahasannya mengenai nanti ada hak-hak suami, ada hak-hak istri. Itu di sini ada. Insya Allah ini belum masuk pembahasan. Mungkin 2 minggu yang akan datang baru masuk pembahasan. Yang minggu depan masih pembacaan mukadimah. Itu saja para jamaah sekalian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.